izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Nurati Sapitri dengan NIM 64222240 dari Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Tanpa basa-basi, saya akan memulai presentasi dengan judul Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk tahun 2024 berdasarkan rasio keuangan. Latar belakang. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk merupakan salah satu lembaga perbankan terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Sebagai bank yang berfokus pada segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), BRI berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit dan layanan perbankan lainnya. Stabilitas dan kinerja keuangan bank menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana bank ini mampu menjaga daya saing serta memberikan kontribusi terhadap sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, analisis kinerja keuangan menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk memahami kondisi finansial bank dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi likuiditas PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk berdasarkan rasio likuiditas atau current ratio, cash ratio, quick ratio, dan working capital to total asset ratio pada tahun 2024. Yang kedua, bagaimana tingkat leverage PT Bank Rakyat Indonesia berdasarkan rasio total debit to equity ratio, total debit to total asset, dan long term debit to equity ratio pada tahun 2024. Yang ketiga, bagaimana efektivitas penggunaan aset PT Bank Rakyat Indonesia berdasarkan rasio aktivitas total, aset turnover, receivable turnover, average collection period, dan inventory turnover pada tahun 2024. Yang keempat, bagaimana tingkat profitabilitas PT Bank Rakyat Indonesia berdasarkan rasio gross profit margin, operating ratio, dan net profit margin pada tahun 2024. Rasio likuiditas, current ratio. Current ratio menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Berdasarkan laporan keuangan BBRI tahun 2024, nilai current ratio adalah 0,81. Nilai ini di bawah standar ideal lebih dari atau sama dengan 1, yang mengindikasikan bahwa aset lancar BBRI belum sepenuhnya mencukupi untuk menutup kewajiban jangka pendek. Cash ratio. Cash ratio mencerminkan persentase kas terhadap total liabilitas. Hasil perhitungan menunjukkan nilai kas rasio sebesar 0,0178 atau sekitar 1,78% dari total liabilitas. Nilai ini tergolong rendah yang menunjukkan bahwa sebagian besar aset lancar bank tidak berbentuk kas, tetapi dalam bentuk aset produktif lainnya seperti kredit yang diberikan kepada nasabah. Rasio atau acid test ratio. Karena BBRI tidak memiliki persediaan barang, maka quick ratio memiliki nilai yang sama dengan current ratio, yaitu 0,81. Ini menunjukkan bahwa tanpa pertimbangan persediaan aset liquid yang dimiliki masih belum cukup untuk menutup kewajiban jangka pendek. Working capital to asset ratio. Rasio ini mengukur kontribusi modal kerja terhadap total aset. Nilainya adalah minus 0,0035, yang berarti modal kerja bersih BBRI berada dalam kondisi negatif dibandingkan dengan total asetnya. Ini mengidentifikasikan bahwa sebagian besar aset bank digunakan dalam bentuk pinjaman atau investasi jangka panjang. Rasio leverage. Total debit to equity ratio ini menunjukkan seberapa besar perbandingan utang terhadap ekuitas.
nilainya adalah 5,17, yang berarti total liabilitas BBRI lebih dari 5 kali lipat dari ekuitasnya. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang besar terhadap pendanaan eksternal. Rasio leverage capital asset. Rasio ini menunjukkan proporsi total utang terhadap total aset dengan nilai 0,838. Ini berarti sekitar 83,8% dari total aset dibiayai oleh utang. Tingginya rasio ini menunjukkan bahwa bank lebih banyak menggunakan utang dibandingkan ekuitas dalam struktur permodalannya. Long-term debt to equity ratio. Rasio ini mengukur perbandingan utang jangka panjang terhadap ekuitas dengan nilai 0,284. Ini berarti sekitar 28,4% dari ekuitas digunakan untuk membiayai utang jangka panjang. Menunjukkan bahwa meskipun utang BBRI tinggi, sebagian besar masih bersifat jangka pendek. Rasio aktivitas total asset turnover. Rasio ini menunjukkan efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan dengan nilai 0,0999. Ini berarti setiap Rp1 aset hanya mampu menghasilkan sekitar 0,10 rupiah pendapatan. Nilai ini relatif rendah untuk sektor perbankan. Receivable turnover. Rasio ini mengukur seberapa cepat bank dapat menagih piutangnya dengan nilai 0,165. Ini menunjukkan bahwa perputaran piutang BBRI masih cukup rendah, yang berarti bahwa banyak piutang yang belum bertagih dalam satu periode. Average collection period menunjukkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menagih piutang dengan nilai 2.214,91 hari atau lebih dari 6 tahun. Ini menunjukkan bahwa proses penagihan piutang BBRI sangat lambat, yang berisiko meningkatkan non-performing loan atau NPL. Inventory turnover. Inventory turnover adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat suatu perusahaan menjual dan mengganti persediaannya dalam satu periode. Namun, dalam konteks industri perbankan, termasuk PT Bank Rakyat Indonesia, rasio ini tidak dapat dihitung karena bank tidak memiliki persediaan barang seperti perusahaan manufaktur atau retail. Sebagai gantinya, dalam industri perbankan, analisis lebih banyak berfokus pada rasio perputaran aset, yaitu aset turnover, perputaran piutang, yaitu receivable turnover, dan kualitas kredit yang diberikan. Rasio keuntungan, gross profit margin. Gross profit margin merupakan rasio yang mengukur seberapa besar laba kotor yang diperoleh dari total pendapatan. Namun, dalam laporan keuangan BBRI tahun 2024, tidak terdapat informasi spesifik mengenai laba kotor, yaitu gross profit, sehingga rasio ini tidak dapat dihitung secara langsung. Operation ratio. Rasio ini menunjukkan efisiensi operasional bank dengan nilai 0,2683. Ini berarti sekitar 26,8% dari pendapatan digunakan untuk biaya operasional. Nilai ini cukup baik, menunjukkan efisiensi yang tinggi. 2,4,8 net profit margin menunjukkan seberapa besar laba bersih yang diperoleh dibandingkan dengan pendapatan dengan nilai 0,3043 atau 30,4%. Ini menunjukkan bahwa BBRI memiliki profitabilitas yang cukup baik. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis rasio keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BBRI tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum BBRI memiliki profitabilitas yang baik, namun menghadapi tantangan dalam aspek likuiditas dan struktur permodalannya.